Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saudara, berjudul, kamu harus lahir baru. Ada kata harus lahir baru. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan atau mendengar firman Tuhan melalui channel saya ini, berlangsung saja subscribe. Bagi saudara yang setia mengikuti channel saya ini, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa saudara sekalian, saudara kalau diberkati tolong kasih komen, kemudian like, ya, share, bagikan kepada yang lain. Saya percaya firman Tuhan itu kalau keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi saya sudah katakan firman Tuhan berjudul kamu harus lahir baru. Kalau kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 7, nanti saudara bisa baca dari ayat 1 dan selanjutnya. Kalau kita perhatikan, Yohanes pasal 3 ini ada ayat yang sangat terkenal, ya, bahkan ayat ini merupakan ayat emas atau ayat emas, betul ya. Yohanes 3 ayat 16. Itu bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat 7 itu dikatakan begini. Ayat 7, janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, ini kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Makanya judul renungan saya ini, kamu harus lahir baru. Nah, kita lihat ayat 8-nya. Ya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh, atau lahir baru. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengumpamakan bahwa orang yang lahir baru itu seperti angin. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata angin itu di Alkitab itu memakai bahasa kata Yunaninya ada dua, anemos dan pneuma. Anemos ini angin secara alamiah, angin. Misalnya dipakai di Matius 7 ayat 25. Rumah yang didirikan di atas batu kokoh, sebab ketika banjir bandang, angin ribut atau angin keras, nah itu angin, betul-betul angin yang bertiup. Ya. Nah, yang kedua, kata yang kedua itu pneuma. Nah, kata pneuma ini dipakai di Yohanes 3 ayat 8 ini. Pneuma atau angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana pneuma, angin datang dan kemana ia pergi. Nah, saudara-saudara sekalian, apa makna dari ayat ini, saudara sekalian? Sehubungan dengan lahir baru. Kalau kita perhatikan di sini, ciri tanda orang yang lahir baru, saudara sekalian. Nah, kata pneuma itu sejajar dengan kata ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah itu artinya roh, pneuma juga artinya roh. Ya. Inilah unsur yang dihembuskan Allah ketika penciptaan Adam. Ya, jadi ketika Adam diciptakan, dibentuk dari debu tanah, kemudian Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup. Ya. Di situ memakai kata nismat hayin, yaitu ruah itu nafas hidup. Roh ini, nismat hayin, ruah ini adalah unsur kekekalan yang ada dalam diri manusia. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, itu unsur kekekalannya itu adalah roh itu. Maka manusia itu adalah makhluk kekal. Ya. Jadi kata pneuma atau itu Yunani, Ibrani ruah, itu menunjukkan apa? Hakikat atau inti kehidupan, inti hakikat kehidupan atau unsur kehidupan yang paling penting dari manusia. Jadi dari manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh itu yang paling penting, ya, yang tidak kelihatan itu, seperti diumpamakan seperti angin. Itu bagian kekal, ya, dari manusia. Yang bisa, perhatikan nih, yang bisa berinteraksi dengan Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Bisa berinteraksi dengan Allah dalam kebenaran. Hanya orang yang suci, yang hidup benar, yang bisa berelasi secara proporsional, secara benar dengan Allah. Kalau orang yang hidup dalam dosa, itu tidak mungkin bisa bergaul, berelasi dengan Allah secara benar, secara proporsional. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan aku, firman Tuhan mengatakan begitu, adalah dosa. Ya, jadi saudara sekalian, kita harus berelasi dengan Allah itu dalam roh. Ya, kita makhluk roh. Ya. Harus dalam kebenaran juga, saudara. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, Allah itu kan Bapa segala roh. Jadi semua roh itu berasal dari Allah. Nah, kita ini sesungguhnya berasal dari Allah, saudara. Nah, orang yang mengerti bahwa
dia adalah makhluk kekal. Dia memiliki konsep hidup yang benar mengenai hidup yang harus dia jalani, konsep yang benar tentang hidup yang harus dia jalani, tentunya menjalani hidupnya sesuai dengan konsep itu. Nah, itu orang yang lahir baru. Nah, konsep yang benar itu apa? Ini penting, supaya kita bisa menjalaninya. Kesadaran penuh dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Kalau angin, kita tidak tahu dari mana dia datang. Angin yang disebut dengan anemos, alamnya itu. Kemana dia pergi, kita tidak tahu. Tetapi roh manusia, kita mesti tahu itu berasal dari Allah. Ingat, Allah itu Bapa segala roh. Ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9. Kita berasal dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Nah, ini kita mesti mengerti konsep yang benar ini, bahwa manusia ini makhluk kekal. Dia harus tahu dari mana dia berasal dan kemana dia kembali. Nah, orang yang telah lahir baru menyadari sepenuhnya bahwa dirinya ini makhluk kekal yang akan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup seperti binatang yang tidak menyadari, tidak tahu bahwa dirinya adalah makhluk kekal, bahwa dia harus mempertanggungjawabkan dirinya, sehingga hidupnya sembarangan seperti binatang. Ya, dia melukai sesamanya, dia hidup semaunya hanya untuk makan, minum, tidak memperdulikan kekekalannya, tidak mempersiapkan kekekalannya. Nggak ada binatang yang mempersiapkan kehidupannya dia akan datang, karena dia bukan makhluk kekal, saudara sekalian. Nah, Alkitab menjelaskan banyak ayat mengatakan bahwa kita ini makhluk kekal yang harus bertanggung jawab, yang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya, dan dia akan kembali kepada penciptanya. Di Yakobus 4 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi roh yang di dalam diri kita itu diingini Allah dengan cemburu, dengan sangat. Ya. Jadi pastikan roh kita ini benar, hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kembali, tinggal nanti Allah membangkitkan kita dari kematian untuk diberikan hidup atau tubuh kemuliaan. Karena rohnya sudah mulia ketika hidup di bumi ini. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi debu, menjadi tanah seperti semula. Dan roh, ingat, kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tadi Kejadian 2 ayat 7, ketika Adam diciptakan, dihembuskan roh, napas hidup, Ismail Hayy. Kemudian di Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan di bumi ini. Makanya pastikan saudara itu mengerti, saudara ini makhluk kekal, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Hidup harus benar, dan panutan, contoh, prototipe manusia yang berkenan kepada Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Makanya kita harus hidup seperti Kristus, putra tunggalnya, di mana Yesus itu berkenan kepada Bapa. Beberapa kali Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi yang kita harus dengarkan adalah sabda dari Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap. Kita semua tanpa kecuali harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam dirinya ini. Baik ataupun jahat. Jadi kita semua tanpa kecuali yang namanya manusia, itu makhluk kekal, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, orang yang lahir baru menyadari bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan kekekalannya yang akan datang itu. Di mana? Di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itulah kerajaan Allah, saudara sekalian. Di mana Kristus, Yesus memerintah. Hidup di bumi ini hanya persiapan untuk menempati rumah Bapa di sorga. Untuk membangun sebuah rumah di bumi ini butuh waktu. Ada yang 8 bulan, 6 bulan, yang setahun, 2 tahun. Nah, untuk membangun kehidupan di masa yang akan datang, itu persiapannya selama kita hidup. Nah, orang yang lahir baru itu menyadari bahwa hidup di bumi ini hanya persiapan untuk kehidupan. Jangan kita seperti binatang yang hanya makan minum. Orang yang tidak mempersiapkan kehidupan di kekekalan, itu orang yang bakat masuk neraka. Tidak peduli dengan konsep kehidupan yang benar yang dia harus jalani. Sehingga dia hidup hanya sekedar hidup, tidak menghormati Allah. Itu dicatat di Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan. Orang yang bakat masuk neraka itu, yang hidup sembarangan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Hanya makan minum. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Padahal kita berasal dari Allah. Kita harus memikirkan perkara yang di atas. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.